mendukung channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan lonceng kuning agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Rahma menggandeng Erma memasuki rumah yang telah disediakan oleh Bramantia. Bahrun mengikuti di belakangnya. Dari wajahnya, tampak Bahrun tak nyaman. Sementara Erma justru sebaliknya. Ia mengagumi rumah itu, menatap semua furnitur dengan mata berbinar. "Kita beneran tinggal di sini, Neng?" tanya Erma sambil mengelus sofa coklat beludru elegan di sebelahnya. Rahma mengangguk. Erma menoleh ke Bahrun. "Ayah, rumah kita gede sekarang. Bukan rumah kita, Mah. Rumah Nak Bramantia." "Ih, ayah, Mah. Nggak boleh seneng sedikit aja." Dengan wajah sebal, Erma duduk di sofa tersebut, menikmati keempukannya. Bahrun ikut duduk di sana. "Nggak boleh mengakui apa yang bukan milik kita sebagai milik kita. Dosa." Rahma pun duduk di antara mereka. "Tapi, ayah dan mamah mau, kan, tinggal di sini?" Mas Bramantia memohon banget. "Mau, dong," seru Erma bersemangat. "Mamah mau undang teman-teman pengajian buat selamatan rumah ini." "Boleh. Tuh, kan, bukan punya sendiri aja, Mamah udah mau pamer. Gimana kalau punya sendiri?" Erma mencibir sebal. Sementara Rahma menoleh kepada Bahrun, memastikan. "Ayah, mau, kan?" Bahrun dengan sangat terpaksa mengangguk. Rahma tersenyum lega. Entah mengapa dalam benaknya muncul bayangan ia makan malam bersama Bramantia dan ayah mamahnya. Lalu ia tersenyum lagi. Bahrun dan Erma saling pandang, lalu menatap Rahma iba. Dalam hati berdoa untuk kebahagiaan putri tunggal mereka. Andi sedang menunggu Lena menjemputnya. Ia tampak sangat gelisah, melihat ke sana kemari seakan takut ada yang memergokinya. Dan saat akhirnya mobil Lena berhenti di hadapannya, Andi buru-buru masuk dan meminta Lena segera berlalu. "Kenapa sih, kamu tegang banget?" tanya Lena gusar. "Pak Wira curiga sama aku." Lena terdiam. Kalau Pak Wira bisa menelusuri semua dan sampai lapor ke Bramantia, abis kita. Lena tampak kesal. "Bukannya kamu udah hati-hati banget? Dunia medis ini sempit. Sehati-hati apapun, kalau sudah tergelincir, bisa runyam." Lena mengerem mendadak dan menatap emosi ke Andi. "Kamu bilang semua akan aman. Gimana sih? Pokoknya pastikan kamu sukses dengan cabang ini dan buka cabang lainnya. Raih cita-cita kamu untuk bisa sebesar Bramantia. Aku nggak mau kita ketahuan sebelum kamu kaya raya." "Enak banget kamu ngomong gitu. Ya kamu juga sih. Enak banget kamu bahas ini dan bilang, abis kita. Kamu abis, aku nggak peduli. Aku abis, Fadil bisa jadi gelandangan. Kamu udah pakai tabungan aku buat Fadil untuk buka cabang itu. Awas aja kalau kamu gagal. Oh, berani kamu ngancam aku. Kamu pikir aku penakut? Aku nggak akan sampai di titik ini kalau aku pengecut. Tapi aku nggak bodoh, aku banyak perhitungan. Jadi, jangan sampai kamu bertindak bodoh. Kamu bilang kamu cinta aku. Cinta ** kucing. Turun kamu. Aku muak lihat muka kamu." Andi terbelalak syok. "Nggak ngangka. Aku nggak ngangka. Aku juga nggak ngangka kamu sebodoh itu." Dengan kesal Andi keluar dari mobil Lena dan membanting pintu. Lena langsung tancap gas. Andi menatap sinis kepergian Lena, lalu tersenyum bengis, sebelah alisnya terangkat. "Kamu akan jadi korbannya, Lena. Posisi ini akan tetap menguntungkan untuk aku." Jreng. Najla sedang duduk berdua dengan Bramantia di halaman belakang rumah mereka. Tangan mereka tergenggam erat.
Mereka menatap langit yang jernih dipenuhi bintang-bintang dan diterangi cahaya bulan. Sejak remaja, aku membayangkan akan melakukan ini dengan suamiku. Menatap langit sambil saling bergenggaman tangan. Najla mengangguk, lalu ia menoleh ke Bramantya. Lakukan ini sesekali dengan Rahma. Bramantya menghela napas. Najla tertawa pelan. Aku tahu Mas gak akan melakukan ini dengan Lena, tapi dengan Rahma, sepertinya mungkin. Omong-omong soal Rahma, berbesok dia akan tinggal di... Aku tahu, dia minta izin sama aku. Bramantya terkejut. Oh, iya, Najla mengangguk, menerawang. Aku yakin kali ini aku tidak salah pilih. Aku bahagia kalau kamu dan Rahma bahagia, Mas. Sejujurnya, aku ingin marah mendengar ucapan kamu. Jangan marah. Kalau kamu ingin pernikahan kita tenang, sakinah, menikahi Rahma adalah jalan yang kamu harus tempuh, Mas. Aku tenang membayangkan ada perempuan baik-baik yang akan menjaga anak-anakku kelak jika aku... Jangan lanjutkan. Najla tersenyum, mengecup sayang punggung tangan Bramantya. Andai kami bisa satu rumah. Jangan gila kamu, Najla. Najla tersenyum. Maaf. Najla menggenggam erat tangan Bramantya. Ia bersyukur Bramantya mau menuruti keinginannya. Ia berdoa, Bramantya dan Rahma akan saling jatuh cinta. Suatu saat nanti, Rahma memandangi kamar di rumah lamanya. Ini malam terakhir ia tidur di kamar yang ia tempati sejak bayi. Di kamar ini pula ia pernah didandani sebagai seorang calon pengantin. Ia pikir, ia akan menghabiskan waktu bersama Teguh di sini. Rahma membuka lemari. Ia sempat mengosongkan 2 rak dalam lemari untuk pakaian Teguh. Rahma menghela napas. Kenapa aku harus ingat dia lagi? Di kamarnya, Teguh ternyata sedang memandangi foto Rahma di ponselnya. Namun pada saat yang sama, muncul foto Tisa saat telepon dari perempuan yang tak diinginkan itu masuk. Refleks jari Teguh mirejek. Hatiku masih untuk Rahma, Tisa. Bukan untuk kamu. Rahma terbangun di sebuah kamar yang bukan kamarnya. Namun entah mengapa, senyumnya tersungging. Matanya langsung mengarah ke pintu ruang kerja alias kamar Bramantya. Lelaki itu sejak semalam menginap, setelah 2 hari Rahma menempati rumah ini. Di kejauhan, terdengar azan subuh. Rahma segera bangkit dan keluar kamar. Matanya menatap haru seisi rumah. Ia tak pernah mendambakan bahkan membayangkan tinggal di rumah semewah ini. Tapi kini ia di sini. Dan ayah serta mamahnya kini tak perlu lagi bangun tengah malam untuk menyiapkan jualan gado-gado di tepi jalan. Rahma segera turun ke lantai bawah, hendak menemui ayah dan mamahnya. Di kamar mereka, ia hanya menemui mamahnya yang baru selesai berwudu. Mah, ayah mana? Sudah berangkat ke masjid dari tadi bareng Nak Bramantya. Rahma terkesiap, hatinya terasa hangat. Kita sholat berjamaah, yuk, ajak Erma. Rahma segera mengangguk. Mereka sholat berjamaah dengan Erma sebagai imam. Selesai berdoa, Rahma memeluk Erma. Mamah suka tinggal di sini. Suka, Neng. Tapi, ayah nggak betah. Rahma terkejut. Oh, ya, kok ayah nggak bilang apa-apa ke Neng? Mana tega dia, Neng. Lihat kamu bahagia tinggal di sini aja. Si ayah suka ngembeng, pengen nangis. Mata Rahma pun menghangat. Hatinya haru sekaligus iba. Ayah juga kangen jualan. Tapi, Mah, kata Mas Bram, ayah jangan jualan lagi. Iya, Mamah paham. Nak Bram bermaksud baik. Tapi, Neng, bayangin, ayah udah jualan sejak muda. Sekarang disuruh diam aja. Mana bisa. Rahma terdiam. Kata ayah, dia mau bicara sama Nak Bram.
Gak apa-apa, ya, Neng. Rahma mengangguk. Iya, Mah. Tujuan Neng ajak Mamah dan Ayah ke sini kan supaya bahagia. Kalau Ayah nggak bahagia, buat apa? Erma berdiri dan melipat mukenanya. Bahagia, sih, tapi lemes, karena nggak ngapa-ngapain. Rahma tersenyum. Pagi hari, Rahma berangkat ke apotek bersama Bramantia. Di mobil, Bramantia mencoba membangun obrolan karena sejak semalam, ia lebih sering bicara dengan Erma dan Bahrun ketimbang Rahma. Ia merasa rindu mengobrol dengan istri ketiganya yang lembut dan cerdas. Kamu udah dapat info soal perkuliahan? Bramantia tak tahu lagi harus membahas apa. Walaupun ia sedih karena harus membahas soal kuliah, yang Rahma jadikan sebagai alat tukar kebersamaan mereka, Bramantia terpaksa mengangkatnya. Udah, Mas. Saya udah daftar juga, nanti akan ada tes dan pendaftaran ulang. Kamu butuh berapa untuk uang pangkalnya? Rahma menelan ludah. Belum tahu. Nanti kalau sudah ada info lebih lanjut, saya kasih tahu. Oke, Mas, panggil Rahma lembut. Sebegitu lembutnya sampai Bramantia refleks menoleh. Hatinya bergetar. Soal Pak Wira. Kemarin, Pak Wira telepon saya, katanya ada yang mau dibahas dengan Mas. Bramantia kecewa karena yang Rahma bahas adalah masalah apotek, tapi ia manggut-manggut saja karena ia memang penasaran dengan permasalahan dalam bisnisnya ini. Kamu tolong buatin janji dengan Pak Wira. Kalau Pak Wira bisa, nanti siang kita berdua ketemu sama dia. Lun meeting aja. Kamu pilih lokasinya. Saya ikut, Mas. Bramantia mengangguk. Kan yang bermasalah paling besar adalah cabang Persada yang kamu pegang. Sebaiknya kamu tahu apa yang terjadi. Baik, Mas. Lalu hening menguasai seisi mobil. Meskipun baik hati Bramantia maupun Rahma sama-sama tidak hening. Rahma merasakan hal yang begitu hangat karena berada di sebelah suami sekaligus atasannya. Sementara Bramantia menyimpan rindu yang kuat yang sudah lama ia tak rasakan kepada seorang perempuan, namun juga rasa hati-hati agar tak jatuh tergelincir dalam perasaan tersebut karena ia yakin Rahma masih di sisinya saat ini karena apa yang Bramantia miliki, bukan karena rasa cinta. Bramantia cukup merasa trauma dengan Lena. Ia tak ingin ada Lena kedua. Andai saja pasangan ini tahu apa yang masing-masing mereka rasakan. Najla baru saja menemui dokternya dan menerima hasil pemeriksaannya yang terbaru yang tersembunyi di balik map besar di tangannya. Sambil melangkah menuju lobi rumah sakit, ia kerap bergumam, "Nggak mungkin, ini nggak mungkin." Bahkan setelah sampai di lobi, ia memutuskan untuk balik arah, kembali menuju ruang dokter langganannya untuk sekali lagi memastikan. Namun setibanya ia di depan pintu, plang nama sang dokter sudah tak terpampang di sana, tanda beliau sudah selesai praktek. Najla menghentikan seorang perawat dan memohon agar ia bertemu sang dokter lagi, tapi ternyata saat ditelepon oleh suster, dokter tersebut sudah dalam perjalanan pulang. Namun beliau bersedia bicara dengan Najla di telepon. Najla ingin memastikan sekali lagi hasil tesnya. Ia ingin dites ulang. "Bu Najla, saya rasa itu nggak perlu." "Perlu, dok," kilah Najla. "Dan saya ingin melakukannya di rumah sakit lain." Sang dokter menghela napas dalam. "Silakan, Bu, yang pasti saya tidak akan mengubah diagnosa saya. Lagi pula dokter radiologi juga sudah memberikan analisa yang Ibu bisa baca sendiri." Najla sangat kesal mendengar ucapan sang dokter yang di matanya seakan meremehkan semua yang ia rasakan di tubuhnya. Bagaimana jika beliau salah dan penyakitnya tak tertangani dengan baik dan ia mati muda karena itu?
Ia takkan pernah memaafkan dokter tersebut. Baik, dok, nggak masalah. Saya akan cari second opinion. Najla pergi dari sana dengan sangat emosi, bahkan air matanya menetes deras sehingga pengunjung rumah sakit, satpam, hingga dokter dan perawat lain yang melihatnya tampak sangat khawatir. Teguh keluar kamar dengan wajah tak keruan. Demam yang merundunginya sejak semalam membuatnya enggan mandi, makan, bahkan enggan tidur. Namun tiba-tiba saja barusan perutnya terasa perih. Ia keluar kamar dan baru selangkah meninggalkan ambang pintu, matanya terbelalak. Teguh, kamu udah bangun. Seorang perempuan yang kehadirannya teramat sangat tak diinginkan duduk manis di hadapan ibu Teguh, tersenyum sumringah. Perempuan itu berdiri dan mendekat. Kata ibu, kamu sakit. Teguh melirik ke ibunya. Saat ia masih bersama Rahma, ibu bahkan tak pernah sekalipun memberitahukan Rahma jika Teguh kurang sehat. Kenapa sekarang tiba-tiba perempuan yang tak diinginkan ini diberitahu? Tutik malah ikut mendekat dan memegang kening Teguh. Masih demam, nak Tisa? Ke dokter aja ya, Bu. Tisa menatap Teguh sambil tangannya bergerak menuju kening Teguh, seakan hendak ikut merasakan panas yang bergolak di kepalanya, namun Teguh keburu menghindar. Teguh menggeleng, "Nggak usah. Ya udah, makan dulu ya, Bu. Tuh, Tisa sudah bawa makanan buat kamu." Tutik menunjuk ke meja makan. Teguh menghela napas. "Ibu nggak masak?" "Enggak." Tutik tampak cuek melangkah ke meja makan. "Udah, makan aja yang ada." Tisa tersenyum dan berdiri di depan Teguh. "Mau disuapin?" Teguh meringis. "Enggak, makasih. Ibu makan aja sama Tisa. Aku masih ada sisa roti semalam." Lalu Teguh masuk kamar, tak memedulikan Tutik yang memanggil Teguh dengan kesal. Tisa menenangkan Tutik. "Enggak apa-apa, Tante. Aku bawain makanan ini buat Tante juga, kok." Lalu Tisa berbisik, "Nanti aku kirim makanan yang lain, tapi bilang aja ibu yang beli." Jadi Teguh mau makan. Tutik tampak tak enak hati. "Maaf, ya, nak Tisa." "Gak apa-apa, Bu. Udah biasa." Tisa tersenyum, lalu dengan santai mencicipi makanan yang sudah tersaji di meja. Di dalam, Teguh merasa kesal karena sebenarnya ia tak punya roti untuk dimakan. Kalau memang ia bertambah sakit gara-gara tidak makan, ia sudah tak peduli. Kepalanya yang sakit terasa semakin sakit saja akibat melihat Tisa dan keakrabannya dengan ibunya. Tutik memang sudah sering membahas soal Tisa, namun ia tak menyangka hubungan mereka bisa sejauh itu. Dan Teguh pun refleks teringat Rahma. Ia membuka ponsel dan membuka chat mereka di WA. Hatinya terasa pedih, tapi ia rindu. Ia ingin melihat foto-foto yang pernah mereka saling kirim dan ia pun mengklik 3 titik di atas kanan. Namun pandangannya yang sedikit kabur akibat pusing membuat telunjuknya malah menekan gambar telepon di sebelah 3 titik tersebut. Teguh panik. Kenapa salah pencet? Dengan pasmina kremnya, Rahma tampak sedang menunggu Pak Wira bersama Bramantia di sebuah resto ketika ponselnya berbunyi. Ada panggilan masuk. Bramantia, yang sebenarnya sedang memandangi Rahma yang terlihat begitu anggun dengan pasmina krem yang Bramantia sadari merupakan pemberiannya itu, mengalihkan pandangan, melirik ke ponsel Rahma. Baik Bramantia maupun Rahma sama-sama terkejut melihat nama dan foto yang tertera di sana, Kak Teguh. Rahma berusaha santai dan hendak menerima panggilan tersebut, tapi tiba-tiba saja suara panggilan masuk itu berhenti. Rahma melirik Bramantia dan tersenyum kikuk. "Kak Teguh udah lama nggak pernah telepon atau chat. Tumben." Bramantia tersenyum. "Penasaran? Mungkin penting. Telepon balik aja." Rahma menggeleng.
Nggak usah. Kalau penting, pasti dia ngecat. Gak apa-apa. Bener, deh. Telepon aja. Rahma menggeleng lagi, lalu menunjuk ke pintu masuk. Pak Wira udah datang, Mas. Bramantia tersenyum penuh makna. Sejujurnya, ia yang penasaran, untuk apa Teguh mengontak Rahma. Apalagi jika memang sebelum ini ia tak pernah menghubungi seperti pengakuan Rahma barusan. Namun perhatiannya segera teralih kepada Pak Wira. Terlebih, dari obrolan mereka, Pak Wira mengindikasikan agar Bramantia berhati-hati kepada Andi. Bukti yang Pak Wira punya belum cukup, tapi mengarah ke pegawai Bramantia tersebut. Mendengar ucapan Pak Wira, Rahma sontak teringat saat-saat awal ia mulai bekerja di jaringan apotek milik Bramantia. Sikap Andi benar-benar tak bersahabat dan membuatnya tak nyaman. Namun, ia merasa tak perlu menceritakan semua kepada Bramantia. Lebih baik suaminya itu fokus saja ke masalah yang sedang Andi ciptakan yang bahkan sampai hampir mengacaukan bisnis apoteknya. Namun saat Rahma berpikir seperti itu, ucapan Pak Wira membuatnya terenyah. Coba Bapak selidiki juga, maaf, istri Bapak, Bu Lena. Ada rumor yang beredar, Bu Lena ada di balik berdirinya apotek yang Andi jalani sekarang. Rahma dan Bramantia saling pandang, sangat shock, hampir tak percaya. Namun, Bramantia tahu betul, Pak Wira tak pernah khianat kepada Bramantia. Bramantia menghela napas dalam. Lagi-lagi Lena yang mengacaukan hidupnya. Teguh memandangi ponselnya dengan tatapan nanar dan mata berkaca-kaca. Setidaknya, sesibuk apapun, Rahma kan bisa mengirimkan pesan kepadanya sekadar untuk bertanya kenapa dia menelepon. Sehingga Teguh bisa menjelaskan bahwa ia hanya salah pencet. Yang masuk kemudian malah pesan dari Tisa. Guh, aku pulang, ya. Kamu makan dulu, terus minum obat. GWS. Teguh menghela napas dan menghempaskan tubuh ke tempat tidur. Tiba-tiba terpikir, gimana kalau gue nggak akan pernah bisa melupakan Rahma dan Rahma ternyata menerima Bramantia sebagai suaminya. Apakah gue akan hidup melajang seumur hidup? Bramantia pulang ke rumah Najla dengan hati sangat gundah. Malam itu sebenarnya adalah malam Lena. Namun ucapan Pak Wira membuat Bramantia enggan melihat wajah istri keduanya itu. Saat melihat Bramantia memasuki rumah, Najla segera menghampiri dengan tatapan penuh tanda tanya. Loh, Mas, aku lagi malas ke rumah Lena. Bramantia sengaja tak menceritakan apa yang tadi ia dengar dari Pak Wira. Kasihan Najla yang sedang sakit jika terlalu dibebani dengan masalah tersebut. Tapi nggak boleh gitu, dong, Mas. Nanti kamu dinilai malaikat nggak adil, loh. Ingin rasanya Bramantia berteriak, ia akan bersikap adil jika ia memang menginginkan Lena sebagai istri. Masalahnya, dengan Lena, ia semata menjalankan keinginan Najla dan kewajiban setelah ijab kabul yang telah terlanjur terjadi. Tapi lagi-lagi Bramantia teringat, Najla sedang sakit. Tak menjawab, Bramantia meninggalkan Najla dan masuk kamar. Najla tampak tak tenang. Ia terpikir, haruskah ia bertanya kepada Rahma, ada apa dengan Bramantia? Namun ia urungkan. Biarlah nanti sebelum tidur, ia tanya lagi kepada Bramantia ada apa. Karena, perasaannya mengatakan, ada yang tidak beres dengan Bramantia. Ia kenal betul suaminya. Dan saat Najla dan Bramantia sudah terbaring bersisian di tempat tidur, sambil menatap langit-langit, Najla memastikan sekali lagi. Mas, kamu kenapa? Bramantia menghela napas. Urus saja penyakit kamu, Najla. Masalah lain, biar jadi urusan aku. Air mata Najla menetes, tak menyangka jawaban Bramantia akan seperti itu.
Mendengar isak kecil Najla, Bramantya menoleh. Khawatir, hasil tes kamu sudah keluar. Najla mengangguk. Bramantya semakin khawatir dan menghapus air mata Najla. Namun Najla justru segera bangkit dari tempat tidur. Bramantya ikut bangkit, tapi Najla masih saja membelakanginya. Isaknya lebih jelas terdengar. Apa hasilnya? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Najla tak juga menjawab. Tak sabar, Bramantya membalikkan tubuh Najla. Apa hasilnya? Bramantya tampak begitu khawatir dan Najla baru menyadari, mata Bramantya berkaca-kaca. Merasa zalim jika ia membiarkan suaminya khawatir seperti ini, Najla akhirnya menjawab. Aku mau ke Malaysia, mau cari second opinion. Jawab dulu, Najla, jangan sampai kesabaran aku habis. Kamu sakit apa? Aku nggak sakit, oke. Aku baik-baik aja. Aku sehat, Dek. Bramantya terkejut sampai berjingkat mundur. Ia sadar, semestinya ia senang, istrinya sehat. Tapi, kenapa justru Najla ingin mencari second opinion? Kalau kamu sehat, buat apa ke Malaysia segala? Gimana kalau dokter itu salah? Gimana kalau aku ternyata sakit keras, tapi dia bilang aku gak apa-apa, terus penyakit aku tambah parah? Aku harus memastikan. Bramantya semakin berkaca-kaca. Istighfar, Najla. Kamu sedang membangun ketakutan kamu sendiri. Tolong sayangi diri kamu, Najla. Jangan takut-takuti diri kamu dengan hal yang gak ada. Dan tolong, aku mohon, jadilah istriku yang memberikan ketenangan, sakinah, bukan sebaliknya. Aku terlalu menyayangi kamu untuk kamu siksa seperti ini. Bramantya keluar kamar. Najla sok setengah mati, hanya bisa mematung dengan air mata menetes. Kecewa, sedih, tak percaya Bramantya bisa berkata-kata seperti itu. Namun Najla tidak tahu, saat melangkah keluar kamar, air mata Bramantya juga menetes dan bahkan tangannya tak sanggup terangkat untuk menghapus air mata tersebut karena terkepal keras menahan emosi yang menggelegar dalam hatinya. Di rumahnya, sambil berdiri di depan jendela, Lena berkali-kali memandangi HP dengan kening berkerut. Sudah jam 9 malam dan Mas Bramantya belum pulang. Jangan-jangan dia nggak pulang ke sini. Kalau aku telepon, nanti dikira aku mengejar-ngejar. Padahal, aku sedang pura-pura jadi istri yang santai dan tidak terlalu menuntut. Tapi, hari ini kan jatah aku. Lena melangkah ke sofa, duduk di sana, menatap ponselnya lagi. Namun kali ini yang ia telusuri adalah foto-fotonya dengan Andi. Ia sangat marah kepada laki-laki itu. Ia pikir, Andi bisa membangun kerajaan bisnis seperti Bramantya, lalu ia bisa hidup bahagia dengan Andi dalam kemewahan dan tidak perlu lagi mengemis cinta dan harta dari Bramantya. Namun ia salah. Andi hanyalah Andi, laki-laki bodoh dengan ambisi tinggi, yang mungkin juga tidak benar-benar mencintainya. Air mata Lena menetes. Kenapa tidak ada laki-laki yang mencintainya dengan tulus? Bramantya, Andi, bahkan almarhum suaminya, Papa Fadil, juga sepertinya tak sungguh-sungguh mencintainya. Seburuk itukah nasibnya dalam percintaan? Lena semakin emosi, ia mengelap air mata dengan kedua tangannya, lalu menelepon Bramantya. Ternyata Bramantya sudah di mobil. Dan saat melihat Lena menelepon, ia segera mirejek. Ia sudah merasa bersalah karena meninggalkan Najla, sekalian saja ia juga mengabaikan Lena. Ia telah memutuskan untuk pulang ke rumah Rahma. Karena saat ini sepertinya hanya Rahma istri yang bisa menghadirkan sakinah dalam hatinya. Bramantya menambah laju mobilnya. Di rumah, Rahma sedang memandangi ponselnya. Tampak di layar,
Ada sebuah pesan di grup teman semnya, mengabarkan bahwa Teguh dirawat di rumah sakit. Hati Rahma sangat galau karena Teguh tidak pernah dirawat sebelumnya. Kalaupun sakit, hanya sakit biasa. Setiap kali Teguh sakit, ia minum obat yang Rahma berikan, setelah itu akan segera sembuh. Dan Rahma semakin dilema saat masuk pesan dari sahabatnya yang menyarankan agar Rahma menjenguk Teguh. Rahma merasa tak pantas jika ia menjenguk, namun ia juga ingin memastikan Teguh baik-baik saja. Apalagi Teguh tidak menjawab apapun di grup tersebut. Kalau sakitnya tidak parah, Teguh kan bisa mengklarifikasi informasi yang disampaikan di sana. Namun Teguh diam saja. Rahma yang sempat hendak mengetikkan doa semoga lekas sembuh di grup, memutuskan untuk membatalkannya. Namun keinginannya untuk menjenguk Teguh justru semakin menyala. Sampai akhirnya ia mendengar ada suara mobil di depan, lalu pintu dibuka dan Bramantya muncul, kemudian bergegas mendekatinya dan memeluknya erat. "Mas, tolong jangan lepas, aku sedang butuh ketenangan." Rahma pun urung melepaskan diri, namun tangannya tetap terjuntai ke bawah, tak membalas pelukan itu. Ia tak tahu harus melakukan apa karena hatinya begitu sibuk berdegup dalam kecepatan yang sejujurnya membuatnya panik, takut tiba-tiba jantungnya berhenti. Setelah entah berapa menit, Bramantya melepaskan pelukannya. "Maaf." Rahma tak tahu harus berkata apa dan bersikap bagaimana. Namun ia membalas lirih, "Gak apa-apa." Bramantya menatap Rahma dalam. Rahma yang sejak tadi tertunduk pun akhirnya mengangkat wajah dan membalas tatapan Bramantya. Entah mengapa, matanya berkaca-kaca, dan hatinya seakan ingin mengungkapkan sesuatu yang tak pernah ia rasakan kepada laki-laki lain selain Teguh. Sebuah perasaan yang begitu dalam dan kuat, dan lagi-lagi, ia merasa seperti seorang pengkhianat. Namun tangan Bramantya bergerak menggenggam tangan Rahma, tanpa mengetahui apa yang berkecamuk di hati istri ketiganya itu. Yang ia tahu, ia sedang merasakan cinta. Ya, ia cinta. Saat jemari Bramantya baru saja menggenggam jemari Rahma lebih erat, tiba-tiba terdengar suara Erma. "Sudah pulang, Nak Bram." Rahma buru-buru melepaskan tangan Bramantya. Namun tanpa Rahma sadari, Bahrun sempat melihat tangan anak dan menantunya bertaut. Ia tersenyum di kulum, pura-pura tidak tahu. "Sudah, Mah. Sudah makan?" tanya Erma lagi. Bramantya menggeleng. "Belum." Erma melirik ke Rahma, "Siapin makan buat Nak Bram, Neng." Rahma mengangguk patuh. "Iya, Mah." Bramantya menatap kepergian Rahma dengan sorot mata yang terlihat begitu mendamba dan Erma menangkap sorotan itu. Erma mencolek-colek Bahrun. Bahrun memberi kode agar Erma pura-pura tidak tahu. Tapi Erma malah cekikikan. Bramantya tersadar dan menoleh ke Bahrun dan Erma, meringis, seakan menyadari ia kepergok oleh mertuanya. Namun Bahrun seperti biasa bersikap bijak, segera mengalihkan perhatian ke hal lain. "Nak Bram, ayah izin." "Ya, mau jualan lagi." "Terus, ayah pingin kembali ke rumah lama." Bramantya terkejut dan menatap Bahrun serius. "Ayah nggak betah." "Ya, di sini." "Bukan. Ayah bukan nggak betah sama rumahnya, tapi ayah nggak betah diam aja." Bramantya terdiam sejenak, berpikir, lalu segera mendapat ide. "Gimana kalau saya bukain ayah rumah makan kecil-kecilan untuk jualan gado-gado? Saya cari kios dekat sini, jadi ayah nggak perlu jualan di tepi jalan dan nggak usah jauh-jauh mendorong gerobak." Bahrun tampak terharu dan Erma langsung berseru senang. "Setuju. Mamah juga seneng kalau ayah jualannya dekat sini dan nggak terlalu capek kayak dulu." "Gimana, ayah, setuju, kan?"
Bahrun menoleh ke arah Rahma yang sedang menata makanan di meja makan sambil melirik ke arah Bahrun, Erma, dan Bramantia. Dari tatapan Rahma, Bahrun tahu, ia ingin Bahrun setuju. Akhirnya Bahrun pun mengangguk. Iya, ayah setuju. Alhamdulillah. Bramantia berseru senang, lalu menoleh ke arah Rahma. Tatapannya dan Rahma pun bertemu dan mereka saling senyum. Belakangan, Rahma menyadari, dalam berbagai kesempatan, sering sekali dirinya dan Bramantia saling berbicara tanpa mengucapkan apapun, hanya tatapan mereka yang saling berkomunikasi. Inikah yang dinamakan pasangan sejiwa. Pipi Rahma terasa memanas karena tersipu. Di kamarnya, Lena baru selesai mengamuk. Barang-barang berjatuhan di lantai. Ia menangis terisak. Bramantia tak memedulikannya lagi sama sekali. Ini semua gara-gara Andi. Lena mengambil ponselnya dan segera menelepon Andi. Di apotek barunya, Andi menerima telepon itu namun hanya menggumam pelan. Dan sedetik kemudian, rahang Andi mengeras. Ia mendengar sumpah serapah Lena di ujung sana. Kata-kata tak pantas dari mulut perempuan yang pernah ia cintai menusuk telinga dan hatinya. Ia tidak terima. Ia tak sudi jika Lena memperlakukannya serendah itu, seperti sampah yang menjijikkan dan ia injak-injak tak bersisa. Lihat saja, Lena yang tak akan bersisa dalam kehidupan ini. Andi merasa harus melenyapkan perempuan tersebut. Dan tentunya, ia akan menyeret Bramantia ke dalam kasus yang akan menghancurkan bukan hanya bisnis namun kehidupan lelaki itu sekaligus. Bersambung.